Saya akan jelaskan surat Filipi dulu. Surat Filipi, Filipi pasal 1 dengan tema yaitu hidup berpadanan dengan Injil. Itu terdapat di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 27. Namun saya sedikit memberikan penjelasan terkait dengan surat Filipi. Nah, surat kepada jemaat di Filipi ditulis oleh Paulus pada saat ia berada di dalam penjara. Itu kita bisa lihat dalam pasal 1 ayat 12 dan 13. Bukan hanya itu, Paulus juga tidak tahu secara persis bagaimana akhirnya dari perkaranya, entah ia akan dihukum mati atau dibebaskan. Jadi pada saat dia berada di dalam penjara, dia menuliskan surat. Dia menuliskan surat kepada beberapa jemaat, termasuk diantaranya adalah Filipi, jadi Filipi, Kolose, kemudian Efesus dan Filemon. Itu merupakan 4 surat yang dituliskan oleh Paulus ketika dia berada di penjara. Nah, jadi kita mengetahui bagaimana kondisi dan keberadaan Rasul Paulus. Nah, bukan hanya keberadaannya yang berada di dalam penjara, tapi juga di sini dijelaskan bahwa ia atau Paulus tidak tahu secara persis bagaimana akhir dari perkaranya. Jadi dia tidak tahu ketika di dalam penjara, habis itu dia mau bagaimana. Bagaimana dengan perkaranya, akan ditindaklanjuti seperti apa? Apakah masih dia akan lama di dalam penjara? Apakah dia akan dibebaskan? Atau mungkin juga dalam waktu dekat atau dia akan dihukum mati. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu seperti itu, dia bisa menasihati jemaat Filipi untuk hidup berpadanan dengan Injil. Nasihat yang diberikan di dalam situasi semacam ini jelas tidak boleh disepelekan. Apalagi di pasal 1 ayat 27 sampai 30 merupakan bagian pertama dari serangkaian nasihat. Jadi dimulai dari pasal 1 ayat 27 sampai pasal 4 ayat 9 itu merupakan serangkaian nasihat. Nah, oleh sebab itu mari kita akan lihat dulu. Kita akan lihat dulu Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu ini? Sudah? Bagaimana yang sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah ya? Suaranya ini feedback di sana. Oke, mungkin saya baca saja ya dari ayat 26, walaupun nanti ayat 27 yang merupakan nasihat awal dari nasihat daripada atau apa yang sementara kita akan pelajari. Oke, baik, silakan Bapak Ibu juga baca di tempat masing-masing, tidak usah diperdengarkan kepada kami, tapi kita baca saja di tempat masing-masing. Saya akan membacakan. Jadi, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Jadi di sini juga kita bisa melihat harapan daripada Paulus untuk bisa berjumpa dengan jemaat yang ada di Filipi. Nah, namun di tengah-tengah kerinduan atau harapan Paulus, di sini di ayat 27 dan seterusnya, ada kerinduan yang ingin Paulus lihat terhadap jemaat yang ada di Filipi. Nah, ayat 27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan
yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Nah, baik Bapak Ibu silakan ya nanti tetap memperhatikan ayat-ayat tersebut supaya kita paham apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, walaupun yang menjadi inti dalam penjelasan pada saat ini adalah mengenai hidup berpadanan dengan Injil. Oke, perhatikan ini. Dalam teks Yunani, Filipi pasal 27 sampai 30 merupakan kalimat tunggal yang terdiri dari satu induk kalimat di ayat 27 dan dilengkapi dengan beberapa anak kalimat di ayat 27b sampai ayat 30. Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru terpaksa memecah bagian ini menjadi beberapa kalimat untuk memuluskan terjemahan. Tetapi upaya yang baik ini kadangkala bisa mengaburkan alur pemikiran Paulus. Nah, makanya di sini kita dibutuhkan ketelitian. Kita membutuhkan ketelitian supaya kita bisa melihat bagian demi bagian yang disampaikan oleh Paulus yang dalam pembagian yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru ini. Kita tolong feedback ini suaranya. Ya, minta tolong feedback suaranya. Oke, terima kasih. Ya, jadi dalam pembagian yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru, mungkin akan sedikit berbeda cara pandang kita melihat, tetapi dari penjelasan ini kita juga diberikan satu pandangan bahwa kita harus bisa melihat dengan teliti setiap anak kalimat atau setiap kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dimulai dari pasal 27 7a yang merupakan induk daripada kalimat pada ayat-ayat sesudahnya, yaitu ayat 27b sampai ayat 30. Nah, beberapa kalimat yang tidak sejajar terpaksa diletakkan secara sejajar atau koordinatif. Oke. Langsung kita melihat pada Filipi pasal 1 ayat 27 ini, nasihat untuk hidup berpadanan dengan Injil merupakan inti dari ayat 27 sampai 30. Nasihat ini merupakan intinya. Jadi sekali lagi sesuai dengan tema dalam tafsiran Filipi pasal 1 ayat 27b, 27 sampai 30 ini hidup berpadanan dengan ini merupakan inti. Jadi nasihat ini merupakan induk kalimatnya. Nasihat ini diletakkan di awal. Secara khusus kata berpadanan dalam bahasa Yunani-nya axios diletakkan paling depan sesudah kata hanya saja. Jadi memang hanya itu merupakan kata awal. Sesudah itu kata berpadanan. Nah, kata hanya atau dalam bahasa Yunani monon ini memberikan penekanan. Jadi ditempatkan di awal dari kata berpadanan untuk menekankan kata berpadanan. Jadi hanya saja, hanya berpadanan. Seperti itu. Dengan kata selanjutnya. Itu kata hanya saja ini untuk memberikan penekatan pada bagian atau kata sesudah itu. Nah, kemudian kata axios mengandung arti yang lebih mendalam daripada berpadanan. Jadi kata axios ini yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata berpadanan, ini sebenarnya mempunyai arti yang lebih mendalam lagi daripada kata berpadanan tersebut. Nah, ketika kita melihat semua versi Inggris, dikatakan dengan tepat memilih terjemahan layak. Anda bisa lihat nanti di dalam ASP, American Standard Version, RSV, Revised Standard Version, NSB, kemudian NIV dan ASV, itu kata Yunaninya itu diterjemahkan dengan kata bahasa Inggris worthy, atau artinya kalau dalam bahasa Indonesia layak. Jadi kita juga bisa mengganti kata berpadanan itu dengan kata layak. Jadi hidup layak
dengan Injil. Memang Lembaga Alkitab Indonesia lebih memilih berpadanan, artinya ada penekanan tersendiri atau penekanan khusus juga terkait dengan kata axios dalam bahasa Yunani tersebut. Kemudian orang yang sudah dihidupkan melalui Injil sudah sepatutnya menghidupi Injil. Nah, jadi di sini penulis Rasul Paulus ingin menekankan kehidupan mereka jemaat yang ada di Filipi dikarenakan mereka sudah hidup oleh karena Injil. Nah, sepatutnya, makanya kata layak itu juga, kata sepatutnya itu juga merupakan tendensi daripada kata layak. Jadi selayaknya mereka juga menghidupkan Injil itu karena mereka sudah dihidupkan oleh Injil. Injil yang menghidupkan mereka menjadi hidup baru. Oleh sebab itu juga seharusnya, sepatutnya mereka juga menghidupkan Injil itu dalam hidup mereka. Nah, perbuatan mereka seharusnya mencerminkan Injil, jadi memancarkan Injil. Jadi Injil yang sudah menghidupkan mereka dan Injil itu juga yang harus terpancar dalam kehidupan mereka. Injil yang mulia terwujud dalam kehidupan yang mulia juga. Itu yang dimintakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Selanjutnya, ikan dari hidup yang layak bagi Injil yang di dalam pasal 1 ayat 27a adalah hidup sebagai seterus salib Kristus. Jadi Rasul Paulus ingin coba membandingkan mereka yang hidup berpadanan dengan Injil atau berdasarkan penerjemahan ke dalam bahasa Inggris yaitu worthy atau layak. Maka kalau kalimatnya kata tersebut, kata berpadanan diganti atau diterjemahkan dengan kata layak, maka kalimatnya akan seperti ini, hidup yang layak bagi Injil. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus juga di dalam pasal 3, Filipi pasal 3 ayat 18, di situ menjelaskan ada kelompok, ada orang-orang tertentu yang merupakan seteru salib Kristus. Nah, oleh sebab itu hidup yang layak bagi Injil itu adalah hidup yang berbeda dengan orang yang hidup layak bagi Injil adalah orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, oleh sebab itu juga di situ ada perbandingan dalam penjelasan Paulus, baik orang yang hidup layak bagi Injil dan orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, inilah yang seringkali terjadi dengan sebagian orang yang mengaku diri Kristen. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, bukan perluasan pekerjaan Injil. Mereka terfokus pada hal-hal yang jasmania. Nah, itu terkait dengan penjelasan mengenai mereka yang seteru salib Kristus. Jadi mereka yang seteru dengan salib Kristus itu juga dalam penjelasan ini mereka yang mengaku Kristen, tapi mereka yang beragamakan Kristen atau yang mengakui diri mereka Kristen, kehidupan mereka hanya mementingkan diri sendiri. Jadi penjelasan mengenai seteru salib Kristus adalah mereka yang hanya mementingkan diri sendiri, bukan melakukan perluasan pekerjaan Injil, tetapi ya terkadang atau mungkin seringkali menghambat. Ya, terkadang juga mereka tidak sengaja atau mereka tidak tahu, tetapi ya itu ya dorongan mereka yang merupakan sebagai seteru salib Injil. Mereka bukannya melakukan perluasan atau meluaskan bagi rekan-rekan mereka atau orang-orang yang sedang melakukan perluasan pekerjaan Injil, tapi mereka melakukan penghambatan. Nah, seperti itu, penghambatan untuk pekerjaan Injil. Dan kan mereka lebih terfokus pada hal-hal yang jasmania. Kemudian kata hidup di sini juga bukan kata yang biasa digunakan Paulus. Kata kerja politeumai hanya muncul 2 kali di seluruh perjanjian baru, yaitu di
Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 dan Filipi pasal 1 ayat 27 ini. Makna di dalamnya, makna dari kata politeume lebih mengarah kepada sebuah pola hidup menurut tatanan tertentu. Di tempat lain kata ini, kata politeume ini dipakai untuk kehidupan yang seturut dengan hukum Taurat. Kita lihat ya, walaupun dua Makabe dan seterusnya itu atau kitab Makabe ini mungkin bagi kita belum pernah melihatnya ataupun juga membacanya. Namun dalam kitab Makabe ini ya juga menjelaskan terkait dengan hidup yang merupakan dari kata Yunani politeume. Seperti itu. Nah, itu ada dalam 2 Makabe pasal 6 ayat 1, pasal 11 ayat 25 dan seterusnya. Dalam berbagai literatur kuno kata politeume dapat merujuk pada kehidupan seorang warga negara atau keikutsertaannya dalam pemerintahan dengan segala peraturan dan kebijakan yang perlu dibuat. Jadi kata hidup ini ketika kita melihat berbagai literatur yang ada atau berbagai penjelasan, maka ketika kita melihat literatur kuno Yunani kuno itu merujuk pada kehidupan seorang warga negara atau keikutsertaannya dan dalam pemerintahan dengan segala peraturan dan kebijakan yang perlu dibuat. Berdasarkan kontras dengan hidup sebagai seteru salib Kristus di ayat pasal 3 ayat 18 yang muncul dalam konteks kewarganegaraan surgawi pasal 3 ayat 19 sampai 20, kita sebaiknya memahami politeume sebagai rujukan pada kehidupan yang warga negara surgawi, sebagaimana gaya hidup seorang warga negara Romawi terlihat begitu berbeda dengan gaya hidup seorang budak. Ya, memang kalau ketika kita mempelajari bagaimana kehidupan orang-orang Romawi, bagaimana gaya hidup mereka itu memang akan sangat terlihat berbeda dengan orang-orang yang masuk atau disebut sebagai seorang budak. Ya, itu memang sangat-sangat berbeda, akan terlihat perbedaan yang signifikan gaya hidup orang-orang Romawi dan orang-orang budak. Nah, demikian pula gaya hidup penerima Injil harus berlainan dengan gaya hidup orang lain yang menolak Injil. Jadi gaya hidup orang yang memang sudah menerima Injil itu seharusnya itu sangat berbeda dengan orang-orang yang menolak Injil atau yang belum menerima Injil. Gaya hidupnya itu akan sangat berbeda. Orang Kristen harus hidup layak dengan Injil yang ia percayai. Sampai di sini ada ingin ditanyakan sebelum kita masuk pada bagian selanjutnya yaitu Filipi pasal 27b sampai 28a. Ada pertanyaan, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Langsung saja ya kalau ada yang ingin bertanya karena waktu mungkin terbatas. Ya, oke, saya lanjut ya. Kalau walaupun saya masih sementara menjelaskan, kalau ada yang ingin bertanya silakan langsung saja, langsung buka suaranya. Oke. Selanjutnya Filipi pasal 1 ayat 27b sampai 28a. Banyak kasus kita dapat mengenali kewarganegaraan atau identitas seseorang yang belum kita kenal. Nah, bahasa yang digunakan, anatomi wajah, warna kulit, pakaian dikenakan atau kebiasaan tertentu seringkali menjadi petunjuk yang dapat diandalkan. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang belum kita kenal, tetapi kita belum tahu dia berasal dari mana, tetapi dengan bahasa yang digunakan, dengan anatomi wajah atau raut atau bagian-bagian pada wajah seseorang
kemudian warna kulit, kemudian pakaian dikenakannya, atau kebiasaan tertentu, itu seringkali menjadi petunjuk yang dapat diandalkan untuk kita dapat mengenali atau mengetahui orang tersebut berasal dari mana. Nah, begitupun juga bagaimana kita mengenali seorang yang sudah hidup secara berpadanan atau layak dengan Injil. Makanya Paulus memberikan satu ciri di bagian ini pada pasal 1 ini ayat 27b dan ayat 28 untuk dapat mengidentifikasikan atau mengenali ciri orang yang sudah hidup berpadanan dengan Injil. Nah, apa itu? Kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya atau dalam terjemahan Indonesia, berdiri teguh dalam satu roh. Dalam bahasa Yunani kete en heni pneumati. Nah, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru ini sangat tepat. Kata steko bukan hanya tetapi berdiri dengan teguh atau kuat. Kita juga bisa melihat kata tersebut, kata Yunani steko itu di dalam Roma pasal 14 ayat 4, kemudian 1 Korintus pasal 16 ayat 13, kemudian Galatia pasal 5 ayat 1, Filipi pasal 4 ayat 1, 1 Tesalonika pasal 3 ayat 8, kemudian 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Nah, bukan hanya keteguhan yang mendapat penekanan di sini, tetapi kesatuan. Nah, tadi kan dikatakan bahwa kata skete enheni pneumati itu artinya atau diterjemahkan dengan berdiri teguh dalam satu roh. Jadi ada dua hal di sini, yaitu berdiri teguh dan dalam satu roh. Nah, ide tentang kesatuan muncul dua kali di ayat 27, satu roh dan sehati sejiwa. Nah, satu dalam hal apa? Kesatuan memang bisa terlihat di berbagai konteks. Tetapi di ayat 27b sampai ayat 28a, Paulus memfokuskan pada satu hal. Kesatuan dalam perjuangan demi Injil. Dua anak kalimat muncul di ayat 27b dan 28a untuk menerangkan kesatuan ini. Nah, pertama, sehati sejiwa berjuang demi iman yang muncul dari Injil dalam ayat 27c, kata berjuang sinateleo berarti bersama-sama berjuang. Nah, penggunaan kata sehati sejiwa dan bersama-sama berjuang secara jelas menunjukkan bahwa Paulus sedang memikirkan jemaat Filipi secara keseluruhan, bukan parsial hanya orang-orang tertentu, tapi seluruh jemaat yang ada di Filipi. Ini tentang gaya hidup gereja, bukan hanya perorangan. Jadi Paulus bukan bicara kepada orang-orang tertentu, tetapi secara umum, secara keseluruhan, yaitu gereja. Bagaimana hidup gereja. Nah, perjuangan demi Injil adalah tanggung jawab seluruh jemaat. Jadi bukan hanya hamba Tuhan atau tim misi saja, tetapi itu seluruh anggota jemaat, termasuk hamba Tuhan dan semuanya yang ada dalam gereja tersebut. Nah, ini yang harus kita ketahui, kita pahami, sehingga jangan berpikir di antara kita yang mungkin tidak mempunyai jabatan atau kapasitas. Ya, silakan, silakan. Ya, minta maaf Ner, karena potong di saat Ner ada menjelaskan. Iya, silakan. Saya hanya ingin menjelaskan kalimat berdiri di dalam satu roh. Pas tadi saya baca, roh itu dia punya R itu kecil. Berarti kalau menurut tafsiran saya itu berbicara tentang roh manusia ya Mener. Iya. Jadi bukan begini. Roh Kudus. Jadi begini, kalau kita mau lebih mendalam lagi terkait dengan kata roh itu yang memang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu roh kecil ya, R dengan R kecil. Ya. Ya, kalau memang diterjemahkan dengan roh R kecil, berarti itu tidak menunjuk kepada roh Allah atau roh kudus. Ya, seperti itu ya. Jadi memang kalau kita lebih mendalam atau lebih meluas, memang ini akan lumayan kita bahas.
Tapi kata roh atau pneumati itu sebenarnya bisa diterjemahkan dengan beberapa kata selain diterjemahkan dengan kata roh. Itu juga bisa diterjemahkan dengan kata angin, ya kan? Sama seperti dalam bahasa Ibrani kata ruach yang bisa diterjemahkan dengan kata roh, bisa juga diterjemahkan dengan kata angin. Ya, seperti itu ya. Karena memang sebenarnya ruach itu sebenarnya diterjemahkan dengan kata angin yang kemudian kata ruah itu dan juga kata pneumati itu lebih umum diterjemahkan dengan kata roh dalam konteks keagamaan. Ya, seperti itu ya. Nah, namun kata pneumati itu juga bisa diterjemahkan dengan kata spirit, semangat. Ya, memang kata roh itu juga kan itu sebenarnya itu mempunyai pengertian dengan kata dasar semangat. Ya kan? Kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya, Ibu, saya sudah lupa, Devi ya? Iya, benar. Ibu Devi ya? Iya. Ya, jadi kata roh ini mempunyai pengertian dengan kata semangat. Ya, sebenarnya roh itu kan sebenarnya sebuah spirit yang dapat membangkitkan jiwa seseorang, ya kan? Itu roh. Ini kalau kita lebih mendalam memahami kata roh itu ya. Jadi makanya dalam kaitan ini Paulus menegaskan kepada mereka bahwa mari kita satu jiwa, satu roh, sehati, ya kan? Artinya roh kita ini, spirit kita ini semakin menyatu. Jadi jangan ada lagi spirit. Tahu kan artinya spirit ya? Semangat. Tahu ya? Jadi spirit kita ini harus disatukan. Jangan yang satu punya semangat untuk melakukan sumpama contoh ya dalam gereja. Oh, kita lebih semangat. Ini semangat yang saya maksud ini adalah ini roh kita, spirit kita. Oh, saya punya semangat untuk melakukan atau kita mengadakan pembangunan gereja. Oh, yang satu dia punya spirit atau semangat untuk melakukan penginjilan, ya kan? Oh, yang satu dia punya spirit untuk melakukan membuka perintisan dan sebagainya yang masih masuk dalam konsep pelayanan. Nah, seperti itu ya. Ini masih masuk dalam konsep pelayanan. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini Paulus ingin menegaskan kepada mereka, mari kita satu hati, satu roh. Artinya masih satu semangat. Apa yang menjadi semangat kita dalam pelayanan yang ada di jemaat Filipi. Jadi satukan, jangan semuanya masing-masing mempunyai semangat ya. Bukan berarti semangat yang satu dengan lain salah. Sama-sama punya semangat yang baik. Tapi jangan sampai semangat itu terpecah-pecah. Sehingga tidak ada yang menjadi fokus mereka nantinya karena terpecah-pecah, semua punya keinginan atau punya semangat yang berbeda dengan satu dengan yang lain. Mari kita satukan semangat kita. Sesuatu, ya kan? Mungkin pada saat itu ada yang menjadi fokus, ada yang menjadi skala prioritas, ya kan? Makanya nanti kita juga harus lihat apa sih yang menjadi kebutuhan khusus pada jemaat yang ada di Filipi. Dan nanti ketika kita melihat kebutuhan yang lain, kebutuhan yang mendesak, urgens pada jemaat di Roma lain lagi. Pesannya Rasul Paulus pun kepada jemaat yang lain pun akan berbeda. Spirit apa yang menjadi kebutuhan mendesak pada saat itu. Yang mereka harus satukan, jangan terpecah-pecah. Karena kalau kita melihat lebih luas lagi, gereja itu dia harus bersatu karena merupakan kesatuan di mana Kristus kepala, mereka semua adalah tubuh. Masing-masing punya peranan tetapi harus satu gerakan. Satu arahan. Nah, seperti itu. Arahannya adalah dari pemimpin mereka dan mereka yang akan mengerjakan. Jadi mereka harus bersatu. Nah, seperti itu. Kira-kira
Bisa dipahami ini ya, atau mungkin bisa ditanggapi lagi. Nah, makanya dalam hal ini Paulus menasihatkannya kepada seluruh jemaat, seluruh anggota jemaat yang ada di Filipi, bukan hanya perorangan, hanya 1-2 orang, hanya sebagian-sebagian, tetapi semua, mari semua kalian harus hidup berpadanan dengan Injil. Ketika kalian sudah dihidupkan oleh Injil, maka Injil itu harus hidup dalam hidup kalian. Nah, sekarang apa yang menjadi tugas tanggung jawab kalian sebagai orang yang sudah hidup oleh karena Injil? Apa yang harus Anda kerjakan? Nah, seperti itu. Yang walaupun mungkin mereka dibandingkan dengan komunitas lain, mereka masih merupakan komunitas kecil, tapi walaupun mungkin mereka hanya komunitas kecil, mereka harus satukan roh mereka, spirit mereka, semangat mereka. Nah, seperti itu. Oke, baik, mungkin bisa ditanggapi ataupun mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Devi dan yang lainnya. Silakan. Kira-kira bisa sudah dipahami ini ya? Lanjut, Mer. Oke, baik. Kasih. Oke, tapi bisa ya, bisa diterima ya penjelasan saya, Ibu Devi ya. Oke, baik, makasih ya. Oke, lanjut. Nah, pada saat berjuang sama-sama, makanya di sini tadi saya juga sudah katakan, jadi mereka sementara berjuang. Nah, dalam perjuangan ini mereka harus satu roh, satu spirit, satu semangat. Jangan lagi terpecah-pecah. Jangan lagi hanya fokus kepada kepentingan mereka masing-masing. Makanya tadi itu dibandingkan dengan orang yang hidup berpadanan dengan Injil, dibandingkan dengan orang yang seteru salib Kristus. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, hanya fokus kepada hal-hal jasmania saja. Bahkan mereka menolak perluasan pekerjaan Injil. Nah, seperti itu. Nah, makanya harus satukan spirit, harus satukan semangat, berjuang sama-sama. Kesatuan harus ditekankan. Seringkali kebersamaan tidak disertai kesatuan. Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan. Makin banyak orang kadangkala identik dengan semakin banyak persoalan, ya kan? Karena setiap orang itu masing-masing pikiran yang seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi bisa saja setiap orang punya pikiran yang satu dengan yang lainnya itu berbeda, sehingga kalau ada 10 orang berarti ada 10 pikiran, ada 10 pandangan, bahkan ada 10 kemauan. Nah, kalau 10 kemauan berbeda-beda semuanya, jadi bagaimana bisa mengerjakan satu hal, ya kan? Bagaimana mereka bisa bersama-sama mengerjakan hal yang berbeda, ya kan? Nah, makanya harus disertai dengan kesatuan. Kalau tidak, ya ini yang seringkali menjadi banyak persoalan. Nah, kesatuan harus mengikat kebersamaan. Motivasi dalam pemberitaan Injil harus seragam. Jangan ada yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari pemberitaan Injil tersebut. Nah, kita bisa lihat di pasal 1 ayat 15 sampai 17. Sikap dalam pelayanan juga perlu diperhatikan. Jangan melayani sambil berbantah-bantah dan bersungut-sungut, sehingga tidak menjadi kesaksian bagi orang-orang luar. Itu di pasal 2 ayat 14 sampai 16. Kemudian yang kedua, tidak digentarkan oleh lawan, ayat 28a. Perjuangan demi Injil tidak selalu mulus. Jadi bukan berarti kita sementara memperjuangkan atau sementara kita melakukan pemberitaan Injil, maka sebagian orang berkata kalau kita bekerja buat Tuhan, pasti Tuhan sertai. Ya, memang Tuhan sertai. Tapi dalam penyertaan Tuhan, fakta yang terjadi, baik para rasul dan dalam sejarah para hamba-hamba Tuhan, ya tidak selalu mulus. Tidak selalu mulus. Nah, begitu pula juga yang terjadi dengan Paulus dan jemaat di Filipi. Makanya yang kedua dalam ayat 28a ini Paulus menasihatkan agar tidak digentarkan oleh lawan. Ayat 30 menyiratkan bahwa
penganiayaan sudah terjadi dan terus menerus menimpa jemaat Filipi sejak Paulus pertama kali merintis pelayanan di sana. Nanti bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 sampai ayat 40. Nah, sampai surat ini ditulis pun keduanya tetap menghadapi masalah yang sama. Paulus sedang dipenjarakan karena Injil. Nah, sedangkan Paulus dalam pelayanannya memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat lain, Paulus mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Bahkan ketika Paulus menuliskan surat ini pun Paulus sedang berada di dalam penjara dikarenakan Injil, bukan dikarenakan dia melakukan kesalahan. Nah, jemaat Filipi mendapat tekanan dari lawan-lawan mereka. Sebab itu dibutuhkan keberanian yang besar untuk tetap berjuang demi Injil. Jadi jangan ketika kita menghadapi tekanan daripada orang-orang yang tidak menghendaki kita melakukan pemberitaan Injil, kemudian membuat kita tidak terus berjuang untuk kita memberitakan Injil. Kita harus tetap maju untuk memberitakan Injil. Walaupun saya juga harus memberikan penjelasan bahwa ya terkadang kita bukan berarti kita tidak maju, tetap maju untuk memberitakan Injil. Terkadang kita juga diperhadapkan dengan situasi ya kita berdiri, kemudian kita tidak bisa melakukan pergerakan lebih, tetapi setidaknya aktivitas kita dalam kehidupan kita itu juga itu memberitakan Injil dalam hidup kita kepada orang lain, seperti itu. Oke, menariknya di tengah tantangan semacam ini, Paulus hanya menasihati jemaat untuk tidak gentar. Tidak ada nasihat untuk mengacam atau melawan ataupun membalas. Jadi di sini juga Paulus, ya silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Tidak ada ya? Oke, jadi ya silakan kalau ada yang bertanya. Tidak ada ya? Oke, di tengah-tengah tantangan semacam ini, Paulus hanya menasihati jemaat untuk tidak gentar. Tidak gentar ini bukan berarti, wah saya berani melawan, bukan seperti itu ya. Tidak gentar artian, oh saya berani untuk melawan. Saya berani untuk menghadapi kalian. Bukan seperti itu. Jangan sampai kita juga salah pemikiran. Ya. Jadi tidak ada nasihat untuk mengancam. Jadi kalau kalian menghambat, kalau kalian menghalangi, kalau kalian menghentikan pekerjaan saya, maka saya akan melakukan ini. Jadi tidak ada pesan, tidak ada nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi ketika mereka menghadapi kondisi atau orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang atau menekan mereka. Bahkan bukan cuma mengancam tapi juga tidak melawan ataupun juga tidak membalas. Jadi tidak ada nasihat untuk berpura-pura baik demi mendapatkan respon yang menyenangkan. Misalnya mulut tersenyum tetapi hati mengutuk. Jadi juga bukan berarti saya kok tidak mengancam, tidak melawan atau tidak membalas. Buktinya saya tetap senyum-senyum tapi hatinya mengutuk pada mereka. Jadi di sini juga tidak ada nasihat seperti itu. Nah, di dalam kekristenan, keberanian tidak identik dengan kekasaran. Ini yang membedakan kita. Jadi kita bukan berarti takut. Kita berani, tetapi keberanian kita itu tidak identik dengan kekasaran. Artinya tidak membalas dengan kasar kepada orang yang melakukan perbuatan tidak baik atau jahat kepada kita. Nah, kesetiaan tidak berkaitan dengan kekerasan. Loyalitas tidak berujung pada kriminalitas. Nah, seperti itu. Selanjutnya, dari sisi sintaks. Sintaks itu kaidah-kaidah dalam
suatu bahasa. Jadi termasuk nanti ada bentuk waktu, kata ini dari kata apa dasarnya, nah, panjang lebar itu nanti ya. Tapi tidak jelaskan sampai masuk pada apa kaidah-kaidah bahasa, baik bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani. Tapi dalam hal ini masuk dalam tulisan bahasa Yunani. Namun kita tidak terlalu masuk lebih dalam lagi. Tapi sedikit yang perlu dijelaskan bahwa taks. Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang dimaksud dengan semuanya itu. Dalam bahasa Yunani hetis di ayat 28b. Apakah Paulus sedang merujuk pada iman di ayat 27b, itu kata Yunani pistis. Pistis dan hetis sama-sama berjenis kelamin feminim. Ataukah ia memikirkan keseluruhan ayat 27b sampai 28a, ataukah ia hanya memaksudkan keberanian di ayat 28a. Nah, berdasarkan pertimbangan konteks, kita sebaiknya mengikuti Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, bukan hanya keberanian jemaat, namun juga penganiayaan yang mereka hadapi, bukan hanya iman mereka, tetapi juga bagaimana mereka mewujudkan iman itu. Dengan kata lain, Paulus membicarakan tentang penganiayaan yang terjadi sekaligus dengan keberanian jemaat dalam meresponi hal itu. Mengapa jemaat di Filipi perlu mempertahankan sikap mereka yang bersemangat demi Injil dan tidak gentar sedikit pun dengan para lawan? Yang pertama, apa yang terlihat hanyalah sebuah tanda. Nah, ini kita harus perhatikan. Di ayat 28b ini ada kata tanda. Nah, kata tanda dalam bahasa Yunani-nya endexis, dalam tulisan Paulus ini mengarah pada bukti. Jadi kita bisa lebih dapat mengetahui terkait dengan kata tanda yang disampaikan oleh Paulus, maka kita juga bisa melihat arah pemikiran dari Paulus terkait dengan kata tanda itu dalam bahasa Yunani endexis, yaitu kata dalam Roma pasal 3 ayat 25 sampai 26, 2 Korintus pasal 8 ayat 20-24. Nanti Bapak Ibu silakan baca di tempat masing-masing ya, supaya bisa melihat dan membandingkan terkait dengan kata tanda ini di ayat 28b. Nah, melalui apa yang terjadi, Allah sedang membuktikan sesuatu. Ia bukan Allah yang pasif dan bisu. Ia selalu berintervensi dan menyampaikan pesan tertentu. Hanya saja kita sendiri yang seringkali buta dan kurang peka. Nah, di satu sisi penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok penduduk Filipi secara terus-menerus merupakan tanda kebinasaan. Nah, jadi ada dua kata tanda yang ditujukan oleh Paulus, baik tanda yang ditujukan kepada jemaat Filipi dan tanda yang ditujukan kepada penduduk Filipi. Beda ya, jemaat Filipi dan penduduk Filipi. Nah, sekelompok penduduk, bukan semua penduduk Filipi, sekelompok penduduk Filipi secara terus-menerus merupakan tanda kebinasaan. Nah, dalam upaya mereka yang gigih untuk menghancurkan Injil, ternyata justru akan berbuntut kehancuran bagi jiwa mereka sendiri. Jadi sebagian atau sekelompok penduduk Filipi secara terus-menerus melakukan upaya untuk menghancurkan Injil, dan hal itu merupakan tanda apa? Tanda kebinasaan. Nah, jadi menghancurkan Injil ternyata justru akan berbuntut kehancuran bagi jiwa mereka sendiri. Semakin bersemangat perlawanan mereka, semakin dekat kebinasaan mereka. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh sekelompok tertentu terhadap pergerakan Injil atau pemberitaan Injil itu justru merupakan tanda kebinasaan. Jadi semakin mereka bersemangat untuk melakukan penghancuran, perlawanan, penghambatan dan sebagainya, itu justru mereka itu semakin dekat kepada kebinasaan mereka, karena apa yang mereka lakukan itu tanda kebinasaan. Jadi semakin mereka bersemangat, semakin menunjukkan tanda mereka akan menuju kepada kebinasaan itu. Nah, di sisi lain, semangat dan keberanian jemaat demi Injil itu merupakan tanda keselamatan. Makanya di sini kita bisa lihat perbandingan.
mengenai tanda orang yang akan mengalami kebinasaan dan tanda orang yang mendapatkan keselamatan itu. Jadi bisa kita lihat di sini perbandingannya. Jadi semakin semangat ada keberanian demi Injil, memberitakan Injil, melakukan pergerakan Injil, itu semakin menunjukkan tanda keselamatan dalam hidup orang tersebut. Untuk memberi penegasan, Paulus menutup ayat 28 dengan tambahan, ini datangnya dari Allah. Orang-orang yang sudah diselamatkan melalui Injil dapat dikenali melalui perjuangan dan keberanian mereka demi Injil. Hanya mereka yang sudah mengalami kekuatan Injil yang akan kuat membayar harga demi Injil. Jadi jangan kita mengaku bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah mengalami pembaharuan oleh Injil kalau kita tidak menunjukkan tanda tersebut. Karena hanya mereka yang sudah mengalami kekuatan Injil, maka mereka akan kuat membayar harga demi Injil. Mereka yang sudah merasakan keindahan Injil, yang akan merasakan gairah demi keindahan tersebut. Jadi akan terlihat ekspresi dan aktivitas atau setiap tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar sudah mengalami kekuatan Injil, yang sudah merasakan keindahan Injil itu. Akan ada kegairahan yang akan ditunjukkan terhadap Injil itu, akan dihidupkan Injil itu dalam hidupnya. Bahkan akan diberitakan Injil itu dalam hidupnya dengan penuh semangat. Nah, kedua, penderitaan demi Injil adalah kasih karunia. Itu pasal 1 ayat 29 sampai 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan bagi kita orang Kristen, tapi penderitaan dikarenakan Injil atau demi Injil, itu menunjukkan bahwa karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan hanya kita percaya kepada Kristus itu merupakan karunia, tetapi justru kita bisa menderita, kita mau menderita demi Injil itu karena kita mendapatkan karunia daripada Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu masih kurang paham soal ini ya, tapi tidak-tidaknya ini sedikit memberikan pencerahan bagi kita semua. Ternyata baik penderitaan maupun percaya kita itu merupakan karunia daripada Tuhan. Jadi Tuhan yang mengaruniakan kita bertahan, kita kuat, kita sabar mengalami penderitaan atau menghadapi penderitaan, itu karena kan Tuhan mengaruniakan itu, kekuatan itu dalam hidup kita. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita juga ketika kita sudah mampu bertahan, sabar menghadapi penderitaan, kita berkata, wah saya kuat. Tidak. Jangan kita berkata seperti itu, karena itu merupakan karunia daripada Tuhan. Artinya Tuhan mengaruniakan kekuatan, kemampuan untuk kita mau dan mampu menghadapi penderitaan tersebut. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi di sini kita diajarkan sebuah kebenaran yang penting bahwa iman dan penderitaan adalah sama-sama kasih karunia Allah. Banyak orang Kristen langsung berani dan siap mengamini bahwa iman adalah pemberian Allah, ya. Wah. Tetapi apakah mereka menunjukkan kesiapan dan keberanian yang sama untuk menyatakan bahwa penderitaan demi kebenaran pun adalah pemberian Allah? Kita bisa melihat juga di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Nah, di tengah zaman yang humanis dan antroposentris, humanis itu ya dia lebih fokus, lebih mengutamakan manusia. Ya, antroposentris itu ya berpusat kepada manusia. Manusia telah menjadikan diri sendiri sebagai Allah. Ya, jadi memang banyak manusia di akhir zaman ini atau di hari-hari ini yang lebih mengarahkan kepada dirinya sendiri, bahkan menganggap bahwa dirinya ini adalah Allah ya. Artinya wah dia segala sesuatu, dia mampu, dia mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu.
membuat sesuatu dan semuanya itu dikarenakan dia. Ya, jadi dia bisa buat ini, dia bisa merawat diri, dia bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jabatan, mendapatkan prestasi dan lain sebagainya. Dia menganggap itu dikarenakan kehebatan. Nah, mungkin di antara kita juga tidak sadar dengan hal tersebut. Dengan sikap yang seperti itu secara tidak langsung ataupun secara langsung orang-orang yang seperti itu menjadikan dirinya itu ya Allah. Karena semuanya itu dianggap itu dikarenakan dia. Dan tidak ada intervensi dari pihak lain atau pihak tertentu. Bahkan menganggap Allah tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu dalam hidupnya. Makanya juga kaitannya tadi dengan tadi penderitaan ataupun juga iman. Jadi di sini Paulus menegaskan bahkan penderitaan pun itu kasih karunia. Artinya orang menghadapi penderitaan sabar, bertahan menghadapi penderitaan itu dia kuat. Itu bukan berarti dianya, tetapi itu karena kasih karunia Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan pada dirinya untuk bertahan dan mampu menghadapi penderitaan. Ini yang harus menjadi paradigma dalam kehidupan kita. Kemandirian tanpa Tuhan dipandang sebagai sebuah kebanggaan. Wah, saya bisa melakukan sesuatu dengan sendiri tanpa Tuhan. Wah, sehingga dia merasa bangga dengan hal tersebut. Nah, dalam situasi seperti ini, manusia sulit menyadari ketergantungan mereka pada Allah dan bersyukur atas pemberiannya. Apapun yang kita miliki, terutama kehidupan kekal, situasi apapun yang kita hadapi, terutama penderitaan karena Injil, semua adalah kasih karunia Allah. Kemudian di tengah zaman yang hedonis, ya orang hedonis ini artinya berfokus pada kenikmatan, kesenangan, dan kenyamanan. Manusia diletakkan di baris paling depan. Wah, saya harus menikmati hidup ini. Saya harus menikmati kesenangan. Saya harus menikmati kenyamanan. Itu yang merupakan hal yang terutama yang harus ada di depan atau dalam hidupnya. Nah, segala sesuatu yang tidak menghasilkan perasaan bahagia serta merta ditolak, apa yang substansial diganti dengan apa yang superficial. Nah, nilai value itu digantikan dengan harga. Jadi nilai yaitu kualitas hidup seseorang atau suatu benda itu diabaikan, diganti dengan harga. Wah, saya harus mempunyai harga dalam hidup saya. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Penderitaan karena kebenaran dihindari. Kemakmuran dan kesuksesan jasmani dikejar secara membabi buta. Allah pun diperalat demi kepuasan dan kenikmatan hidup. Ini kalau dijelaskan ini begitu panjang, Bapak Ibu. Tapi kira-kira kita mampu menangkap apa yang dimaksud dengan penjelasan ini. Baik, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan penjelasan atau tafsiran surat Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat 30. Yang juga dikaitkan dengan beberapa ayat yang ada di dalam surat Filipi. Silakan kalau ingin bertanya. Saya berikan waktu beberapa menit. Kita istirahat jam berapa ini ya? Jam 7 kalau tidak salah ya, kita biasa istirahat ya. Oke, baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya 1-2 orang, kira-kira sudah jelas atau belum, silakan kalau ada yang tanyakan atau ingin kita diskusikan atau sharing, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang juga berkaitan dengan apa yang saya sudah jelaskan terkait yang ada tadi di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat 30. Jadi intinya pada ayat 27 sampai 30 itu adalah hidup berpadanan dengan Injil. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak saya lanjut. Lanjut ya. Lanjut.
Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya Filipi pasal 2 ayat 12 ya, yang menjadi inti pada Filipi pasal 2 ayat 12 adalah mengenai kerjakan keselamatan. Filipi pasal 2 ayat 12 salah satu topik perdebatan seputar doktrin keselamatan adalah partisipasi manusia dalam keselamatan. Ini saya memberikan beberapa pandangan ya. Dalam hal ini dua pandangan yang kontroversial terkait dengan Filipi pasal 2 ayat 12 ini adalah mengenai kerjakan keselamatan. Nah, teologi reform mengajarkan bahwa keselamatan adalah murni anugerah Allah yang juga dilihat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Tidak ada andil manusia sama sekali. Jika demikian, bagaimana kita menafsirkan nasihat Paulus kepada jemaat Filipi agar mereka mengerjakan keselamatan di dalam pasal 2 ayat 12 ini? Apakah kita boleh hidup sembarangan sesudah diselamatkan? Jika kita melihat ayat 12, 13, mungkin saya tunjukkan dulu ya, Filipi pasal 2 ayat 12. Sudah terlihat ini di layar Bapak Ibu? Sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Bisa minta tolong satu orang membacakan Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu Ya, dengan takut dan gentar. terus? Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Baik, terima kasih Ibu Devi. Oke, kita akan lihat penjelasannya terkait dengan Filipi pasal 2 ayat 12 terkait dengan kata mengerjakan keselamatan. Jadi jika kita melihat ayat 13 secara sekilas pun kita dengan mudah akan menemukan bahwa inti dari bagian ini terletak pada kalimat perintah di ayat 12, yaitu kerjakanlah keselamatanmu. Bagian lain dari ayat 12-13 hanya menjelaskan inti tersebut. Mungkin kita juga perlu baca ya di ayat 13 supaya tidak kehilangan jejak juga. Coba ayat 13. Ibu Devi bisa minta tolong lagi. Ayat 13-nya minta tolong dibaca. Ayat 13. Yeah. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baik, kita akan lihat kembali tadi penjelasannya. Jadi jika kita melihat ayat 12 sampai 13 secara sekilas pun kita dengan mudah akan menemukan bahwa inti dari bagian ini terletak pada kalimat perintah di ayat 12 yaitu kerjakanlah keselamatanmu. Bagian lain dari ayat 12 sampai 13 hanya menjelaskan inti tersebut. Apa yang dimaksud dengan perintah ini? Apakah perintah ini tidak bertentangan dengan ajaran Paulus yang lain tentang keselamatan sebagai anugerah? Ya, karena banyak ayat Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu merupakan anugerah. Tadi juga sudah disebutkan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan juga di Roma pasal 3 ayat 28. Nah, gimana kita hal tersebut? Nah, penyelidikan yang lebih teliti menunjukkan bahwa nasihat ini tidak bertentangan dengan doktrin anugerah. Pertama, kata kerja. Jadi kata kerja dari kata Yunani katergasomai yang diterjemahkan dengan bahasa Indonesia kerjakanlah sebenarnya lebih bermakna menyelesaikan. Nah, kita lihat di Efesus pasal 6 ayat 13.
Efesus pasal 6 ayat 13 bisa dibacakan. Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 13. Sudah, silakan. Silakan Ibu Devi. Efesus 6 ayat 13. Ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oke, di situ ada, di ayat 13 itu ada kata menyelesaikan. Ada ya? Ya, ini bisa dilihat ini. Ini ada kata menyelesaikan yang saya blok warna biru ini. Perhatikan kata menyelesaikan ini. Coba kita lihat dalam teks Yunaninya. Kalau ada Bapak Ibu yang sudah bisa membaca tulisan Yunani, ini dari kata apa ini? Ada yang bisa baca, Bapak Ibu? Ini yang saya sudah blok biru ini, bisa baca? Nah, ini saya sudah kasih sedikit besar. Ada yang bisa baca? Kalau tidak, saya akan bacakan. Ini katergasamenoi. Ya, ini pelafalan atau pengucapan biasa saja ya. Kalau pelafalan dalam bahasa Yunaninya sih sedikit berbeda aksennya. Jadi katergasamenoi ini yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menyelesaikan, kata itu juga yang merupakan yang digunakan oleh Rasul Paulus pada Filipi pasal 2 ayat 12. Coba Bapak Ibu, Ibu Devi, Filipi pasal 2 ayat 12. Coba baca lagi. Ibu Devi bisa dibaca lagi ayat 12, Filipi pasal 2 ayat 12 supaya kita bisa membandingkan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Oke, perhatikan tadi kata kerjakan ini yang saya blok warna biru ini. Ini dalam bahasa Yunaninya ini saya lihat dulu ya. Ini Filipi pasal 2 ayat 12. Oste agapetoi mokatos pantote upik os en te perusia mo monon ala polo malon ente aposia mometa oboy kay tromo ten euton soteria. Ini katergaseste. Ini sama dengan tadi yang dalam mana yang tadi saya sudah jelaskan dengan ayat tadi. Sama. Tapi kalau di ayat ini diterjemahkan dengan kata kerjakanlah. Kerjakanlah keselamatanmu. Ya, kalau tadi menyelesaikan. Nah, sebab itu mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Jadi perhatikan ya Bapak Ibu ya, terkait dengan kata kerjakan yang ada dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Jadi ini katergasomai, kerjakan, sebenarnya lebih bermakna menyelesaikan. Efesus pasal 6 ayat 13. Bukan menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi kata keselamatan itu bukan berarti belum ada. Jadi bukan berarti kita melakukan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu, yaitu keselamatan. Jadi kata kerjakannya kalau kita juga melihat atau membandingkan dengan Efesus pasal 6 ayat 13 juga dari kata katergazomai yang diterjemahkan dengan kata menyelesaikan, maka
kita bisa melihatnya bahwa kata kerjakan itu lebih bermakna menyelesaikan, bukan menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi ayat ini berarti work out your salvation. Nah, itu Inggris. Bukan work for, bukan bekerja untuk keselamatanmu. Ya kan, tapi work up, kerjakan, selesaikan. Artinya seperti itu. Selesaikan keselamatanmu. Nah, kedua, katamu dalam frase keselamatanmu dalam bahasa Yunani berbentuk jamak. Jadi bukan hanya secara personal atau kepada hanya seseorang atau individu tertentu, tetapi kepada lebih daripada satu orang atau jamak lebih daripada satu orang. Nah, pemakaian bentuk jamak ini menunjukkan bahwa Paulus tidak sedang membicarakan keselamatan pribadi-pribadi. Ia sedang membahas keselamatan secara komunal. Ia sebenarnya menasihatkan jemaat di Filipi sebagai sebuah komunitas untuk menunjukkan pola hidup tertentu yang membuktikan bahwa mereka memang diselamatkan. Jadi ini sebenarnya ada kaitan dengan pasal 1 ayat 27 dan seterusnya. Jadi sebagai orang yang hidup berpadan dengan Injil, menunjukkan gaya hidup itu dalam hidupnya, menunjukkan Injil dalam hidupnya yang harus dihidupkan. Nah, seperti itu. Jadi ada kaitannya. Jadi harus tunjukkan sebagai secara komunal yang sudah diselamatkan. Jadi bukan secara personal, hanya perorangan orang-orang tertentu saja. Jadi ini merupakan nasihat kepada sekelompok, yaitu mereka jemaat yang ada di Filipi. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan nasihat kepada jemaat di Filipi sebagai komunitas untuk menunjukkan pola hidup tertentu yang membuktikan bahwa mereka memang sudah diselamatkan. Nah, dalam konteks pasal 2, hal ini berhubungan dengan kasih sesama orang percaya. Jadi ada pandangan yang disampaikan oleh Paulus di ayat-ayat sebelumnya di pasal 2 ini. Nah, itu bisa dilihat di pasal 2 ayat 1 sampai 4, ayat 14, 15, kemudian pasal 4 juga ayat 2. Nah, nasihat yang hampir serupa dengan ayat ini terdapat dalam Filipi pasal 1 ayat 27 tadi. Sebagaimana yang saya sudah jelaskan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dengan menunjukkan diri sebagai komunitas yang punya gaya hidup sesuai Injil, jemaat Filipi akan mampu menjadi teladan bagi orang-orang luar yang memusuhi mereka. Nah, dari pembahasan di atas terlihat bahwa nasihat untuk mengerjakan keselamatan sebenarnya sama dengan nasihat untuk hidup sesuai dengan status yang sudah diselamatkan. Dalam istilah yang lebih sederhana, mengerjakan keselamatan sebenarnya sama dengan hidup sesuai firman Tuhan. Itu hidup dengan ketaatan terhadap firman Tuhan. Hal ini juga terlihat dari kalimat di ayat 12, kamu senantiasa taat. Nah, ini juga merupakan penjelasan untuk menjelaskan terkait dengan rasa kerjakan keselamatan. Jadi karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, dalam bagian ini kita akan melihat 3 macam ketaatan yang dituntut Allah dari kita. Yang pertama, ketaatan yang konsisten. Di awal ayat 12, Paulus mengatakan kamu senantiasa taat. Karena itu, ya kan? Jadi mereka sampai pada saat itu dan sebelumnya mereka taat. Nah, oleh sebab itu sangat di sini dalam hal ini yang menjadi ada semacam tuntutan bagi mereka terkait dengan ketaatan mereka itu, mereka harus konsisten. Jadi harus tetap terus kerjakan secara konsisten ketaatan mereka. Nah, seperti itu. Nah, hal ini jelas menunjuk pada konsistensi ketaatan yang sudah ditunjukkan jemaat Filipi mulai dari awal pelayanan Paulus di sana. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 sampai waktu Paulus menulis surat. Ketika ia memulai memberitakan Injil di Filipi, beberapa orang langsung menerima firman. Ketika ia berada di tempat lain, jemaat Filipi tetap mendukung pemberitaan Injil. Nah, oleh sebab itu ini yang diharapkan, ya. Mungkin bahasa lebih baiknya adalah diharapkan, kan tuntut. Jadi seolah-olah macam ini sesuatu yang semacam paksaan, bukan seperti itu. Jadi diharapkan
Ya, diharapkan ya juga itu harus, diharapkannya ya harus seperti itu. Dalam keselamatan itu ya harus itu ada ketaatan yang konsisten untuk menunjukkan bahwa mereka benar adalah orang yang sudah mengalami atau menerima keselamatan itu yang disampaikan oleh Paulus. Makanya kita bisa mendapat gambaran terkait dengan perjalanan dari awal pelayanan Paulus, di mana ketika mereka sudah menerima firman itu dan sampai pada saat itu mereka tetap mendukung penderitaan Injil. Nah, makanya Paulus tetap mengatakan kepada mereka, kamu harus senantiasa taat. Nah, seperti itu. Nah, ketika ia berada di tempat lain, jemaat Filipi tetap mendukung pemberitaan Injil. Kemudian mereka tetap bertahan dengan penganiayaan yang terus-menerus mereka alami. Kemudian ketika Paulus menulis surat ini pun, jemaat Filipi telah memberikan bantuan untuk pekerjaan misi. Jadi memang banyak hal yang sudah dilakukan, dikerjakan oleh jemaat Filipi, dan juga mengenai dukungan mereka kepada Paulus dalam pekerjaan misi atau pekerjaan pemberitaan Injil. Paulus tidak puas hanya pada ketaatan mereka dari dulu sampai sekarang, sampai pada waktu Paulus menuliskan nasihat itu kepada jemaat di Filipi. Dia ingin agar mereka terus mengerjakan keselamatan mereka, yaitu ketaatan mereka dalam keselamatan yang mereka sudah terima. Dan kedua, ketaatan yang tidak dibatasi situasi apapun. Jadi ketaatan yang konsisten yang pertama, kemudian juga ketaatan yang tidak dibatasi oleh situasi apapun. Jangan karena ada situasi-situasi tertentu akhirnya mereka tidak taat. Dengan kata lain mereka juga tidak konsisten dalam ketaatan mereka. Jadi Paulus menambahkan bahwa ketaatan jemaat Filipi harus dilakukan bukan hanya waktu Paulus hadir. Terlebih waktu aku tidak hadir. Di saat Paulus tidak ada bersama dengan mereka, pada saat Paulus berada di tempat lain, dan dalam hal tersebut Paulus sedang berada di dalam penjara, walaupun dengan keadaan seperti itu, sepertinya yang artinya ya mereka sudah tidak mendapatkan mentor lagi, tidak mendapatkan ya semacam pesan-pesan rohani dari Paulus, dan mungkin mereka menganggap bahwa pemberitaan Injil itu dengan keadaan Paulus yang berada dalam penjara, tetapi tidak, justru dengan Paulus memberikan surat ini kepada mereka, memberikan nasihat dalam surat ini kepada mereka, justru di sini menunjukkan bahwa pesan yang juga ingin disampaikan kepada jemaat Filipi bahwa jangan sampai ketaatan mereka itu jangan sampai dibatasi karena ada situasi tertentu yang mereka pada akhirnya sudah tidak melakukan ketaatan seperti itu. Nah, dalam sebagian versi Inggris frase ini dihubungkan dengan kamu senantiasa taat, bukan kerjakan keselamatanmu. Dari sisi tata bahasa dan konteks surat Filipi, frase tersebut sebaiknya dihubungkan dengan kerjakan keselamatanmu. Pertama, kata Yunani yang artinya bukan seringkali dipakai untuk menerangkan kalimat perintah. Nah, dalam ayat ini kerjakan keselamatanmu berbentuk kalimat perintah atau imperatif, sedangkan kamu senantiasa taat merupakan kalimat pernyataan atau indikatif. Kedua, ide tentang kedatangan Paulus dalam surat Filipi bukan merujuk pada kedatangannya yang dahulu. Kemudian kedatangan ini bersifat futuris. Seandainya Paulus berhasil bebas dari penjara, ia belum tahu apakah ia akan bebas atau dihukum mati. Karena itu ia berpesan pada jemaat Filipi untuk tetap mengerjakan keselamatan, baik ia ada ataupun tidak ada. Walaupun sekali lagi, walaupun Paulus tidak tahu bagaimana keberadaan dia, bagaimana kondisi dia, apakah dia akan masih lama dalam penjara, apakah dia akan dibebaskan atau dia akan dihukum mati. Tetapi ini yang menjadi dorongan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Jadi tambahan ini perlu ditegaskan Paulus karena jemaat Filipi sangat dekat dan mengasihi dia.
Mereka bisa terjebak pada ketatan yang semu, yaitu taat hanya karena faktor Paulus saja. Ketatan seperti ini jelas tidak tepat. Hamba Tuhan memang harus menjadi teladan bagi jemaat, tetapi jemaat harus berfokus pada Tuhan. Intinya ketatan kita tidak boleh dipengaruhi oleh situasi tertentu. Jadi juga terkadang ada sekelompok tertentu yang mereka sangat fans, sangat mendengarkan, sangat simpati terhadap figur-figur hamba Tuhan tertentu yang juga terkadang terjebak dengan keadaan seperti itu. Jadi hanya berfokus kepada figur hamba Tuhan tertentu, sehingga ketika tidak ada hamba Tuhan tersebut sudah tidak lagi menunjukkan loyalitas atau ketaatan mereka terhadap firman, seperti itu. Oke. Yang ketiga, ketaatan yang didasarkan pada hormat pada Allah. Jadi yang pertama tadi ketaatan yang konsisten, yang kemudian ketaatan yang tidak dibatasi pada situasi tertentu, dan yang ketiga ketaatan yang didasarkan pada hormat pada Allah. Paulus menasihatkan agar jemaat Filipi tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sekilas konsep ini terkesan aneh karena dasar kata bukan ketakutan. Nah, kesan ini akan hilang apabila kita ingat bahwa Allah memang sering kali menghukum umatnya agar mereka takut dan taat kepadanya. Takut di sini dimaksudkan agar mereka lebih hormat pada keputusan Allah. Dalam tulisan Paulus, ungkapan dengan takut dan gentar muncul beberapa kali dengan makna hormat, tanpa selalu melibatkan unsur hukuman. Dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 15 mencatat bahwa Titus diterima jemaat Korintus dengan takut dan gentar. Maksudnya ia diterima dengan penuh hormat karena ia mewakili Paulus. Jadi perhatikan ada kata takut dan gentar itu tidak menunjukkan bahwa ada dorongan yang dilakukan diakibatkan ada hukuman yang akan terjadi apabila mereka tidak lakukan. Jadi bukan seperti itu takut dan gentar yang dimaksud ini lebih menunjuk kepada penuh hormat pada Allah. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, dalam Efesus pasal 6 ayat 5 Paulus menasihati para budak agar taat kepada Tuan mereka dengan takut dan gentar. Tidak ada ketakutan karena hukuman yang diindikasikan di Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 8. Takut dan gentar berarti dengan sikap hormat. Begitu pula ketaatan kita kepada Allah harus didasarkan pada rasa hormat terhadap kekudusan Allah. Kita taat bukan karena sungkan terhadap orang lain atau tuntutan sosial, takut kalau berdosa nanti ketahuan dan sebagainya. Kita taat karena kita menghormati kekudusan Allah. Jenis ketaatan yang dituntut di ayat 12 tampaknya sangat sulit untuk dilakukan. Karena itu Paulus menjelaskan rahasia kita bisa melakukan itu. Bandingkan kata karena di awal ayat 13, rahasianya terletak pada diri Allah. Allah yang mengerjakan kekuatan dalam diri kita. Ada kata energio. Kata energio muncul 20 kali dalam PB, 18 diantaranya dipakai oleh Paulus. Arti yang terkandung di dalam kata ini adalah bekerja dengan penuh kekuatan. Nah, itu kita bisa lihat dalam Galatia pasal 2 ayat 8, pasal 3 ayat 5, pasal 5 ayat 6, Efesus pasal 2 ayat 2. Nah, ini terakhir. Allah memampukan kita untuk mau, telo, dan mampu, energio, menaati dia. Jadi Allah yang memampukan kita untuk mau mengerjakan dan mampu untuk menaati dia. Natur kita yang tercemar oleh dosa cenderung tidak bisa konsisten dalam menaati Allah. Kita seringkali taat dalam situasi-situasi tertentu saja. Kita juga tidak jarang menaati Allah, tapi dengan motivasi atau dasar yang salah. Melalui intervensi Allah dalam diri kita, kita diberikan kemauan dan kemampuan. Tugas kita adalah berserah pada pimpinan Allah. Baik, kalau ada yang bertanya silakan. Kita sudah jam 7. Mungkin masih diberikan waktu beberapa menit. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan.
Permisi, Mner. Ya, silakan. Mner hanya ingin menyampaikan jam istirahat. Oh iya, baik.